Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Para pemirsa, pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang bahasa Arab, yang mana kita membahas tentang sharaf, ilmu sharaf bagi pemula. Nah, seperti yang kita pernah sebutkan, yang mana yang menjadi acuan kita adalah kitab Silsilah Ta'lim Lughah Al-Arabiyah jilid pertama, sharaf jilid pertama. Yani kita memulai pembahasan dari urutan bab yang ada di kitab tersebut. Nah, ini adalah pembahasan kita selanjutnya, mudhari' al-fi'lil madhi as-sulasi. Yakni pembahasan tentang bagaimana kita membuat fi'il mudhari' dari fi'il madhi yang as-sulasi. Apa arti as-sulasi? As-sulasi dari kata salasah. Apa arti salasah? 3. Yakni fi'il madhi yang 3 huruf. Nah, bagaimana kita membuat fi'il mudhari' dari fi'il madhi yang 3 hurufnya. Baik. Ada 2 kaidah yang disebutkan dalam kitab kita. Pertama, kalau kita ingin membuat mudhari' dari fi'il madhi as-sulasi, contohnya fi'il madhi as-sulasi contohnya apa? Kharaja. Kharaja. Nah, bagaimana caranya kita membuat fi'il mudhari'nya kharaja? Kita tambah salah satu huruf mudhara'ah. Nah, ini fi'il namanya fi'il mudhari', maka ada hurufnya, huruful mudhara'ah. Huruf fi'il mudhari'. Apa saja itu? Hamzah atau alif, nun, ya, ta. Nah, ini namanya huruful mudhara'ah. Alif, nun, ya, ta. Nah, biar lebih mudah kita mengingatnya, kita barisi anaitu. Dalam kitab Al-Jurumiyah kalau tidak salah, itu untuk mengingatnya dibarisi dengan anaitu. Atau sering juga orang membarisinya biar lebih kita ingat. Kita barisi bagaimana? Anita. Nama akhwat. Kalau nama akhwat biasanya lebih mudah mengingatnya, lebih lengket dalam ingatan. Jadi sebagian membarisinya dengan anita. Ini huruf daripada mudhara'ah, huruf-huruf fi'il mudhari'. Alif, nun, ya, ta. Nah, jadi kita tambah di awal fa, ini kan sebelumnya pernah kita belajar, ini namanya fa'ul fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kita tambah sebelum fa fi'il salah satu huruf yang 4. Tergantung kita pilih yang mana. Apakah kita memilih alif, nun, ya, ta? Nah, tentunya tergantung kebutuhan kita. Kita berbicara bagaimana. Kalau kita bermaksud saya, kita pilih ini. Ini berarti saya. Kalau kita mau mengatakan kita atau kami, ini kita pakai nun. Nun ini artinya apa? Dipakai kalau kita mau mengatakan kami atau kita. Nah, dalam bahasa Arab, kami atau kita itu sama. Sama hurufnya. Kalau kita ingin menjelaskan orang yang sedang melakukan, dia, atau kita menyebutkan namanya, ini dia. Nah, dia. Pakai ya. Ini barisnya, ini kita hilangkan ya. Ini alif, nun, ya. Ini juga tidak berbaris. Kalau kita ingin mengatakan kamu keluar, pakai ta, kamu, atau engkau. Nah, ini dia huruful mudhara'ah. Maka sekarang kita tahu kharaja artinya apa? Keluar.
Kalau kita ingin mengatakan saya keluar, kita pakai alif. Berarti menjadi akhoroja. Seperti itu. Nah, kaedah kedua, setelah kita ambil salah satu huruf mudharaah ini sesuai kebutuhan kita dalam berbicara, kaedah yang kedua, fa fiilnya ini kita sukunkan. Fa fiilnya kita sukunkan. Apa itu sukun? Yakni baris mati. Nah, akhraja menjadi jadi sukun roja. Ini masih salah ini. Ini adalah langkah ketika kita membuat film ini berubah menjadi ini akan selalu dhammah. Akhruju. Cuman yang menjadi masalah di sini ain fiilnya. Apa barisnya kita buat? Tadi kita sudah dapat ini ini sudah tahu kita prosesnya bagaimana. Kemudian huruf terakhirnya ini akan selalu dhammah. Ju. Ini sekarang roju atau ruju atau riju. Apakah ada kaedahnya? Ini afwan. Tidak ada kaedah di sini. Jadi bagaimana kita tahu Ustaz? Apakah akhruju, akhroju, akhriju? Ini perlunya kita mendengar. Mendengar orang Arab bagaimana? Jadi ini tidak ada kaedahnya. Ini namanya sama'i. Sama'i. Jadi kita tahu itu dengan mendengar bagaimana yang punya bahasa ini ngomong. Siapa yang punya ini? Orang Arab. Ini bahasa Arab. Maka yang menjadi masalah adalah huruf sebelum terakhir. Ini ain fi'il. Ain fi'il tidak ada kaedahnya apakah dia ru atau ro atau ri. Bagaimana kita tahu? Dengan mendengar orang Arab bagaimana membarisinya. Nah, itu perlu kita mendengar orang berbicara. Orang Arab. Jadi, kalau di sini khoroja, maka orang Arab ini membarisnya dengan akhruju. Akhruju. Jadi yang bisa kita tentukan cuma ini saja, 1, 2. Sama 3 ini. Jadi pertama kita katakan, kalau ingin membuat fi'il mudhari, pertama pilih sesuai kebutuhan. Mau nun, ya, ta. Ini huruf mudharaah. Pilih huruf mudharaah, masukkan ke awal, yakni sebelum fa fi'il. Dari khoroja menjadi Selanjutnya, akhoroja awalnya tadi menjadi akhoroja. Selanjutnya fa fi'il kita sukunkan menjadi Yang terakhir ini selalu dhammah, akhroju. Tinggal ini kita robah karena orang Arab tidak pernah mengatakan akhroju tapi mereka mengatakan akhruju, maka kita pilih menjadi akhruju. Jadi ini contohnya, maka kita pilih contoh yang lain. Fataha umpamanya. Ini lebih mudah dia. Apa arti fataha? Fataha membuka. Maka kaedahnya kita pilih. Kita mau mengatakan kamu membuka. Kamu membuka lemari saya ya. Kamu membuka itu apa? Kamu ta. Kita ambil ta. Kita ambil ta. Kemudian kaedah kedua kita sukunkan fa fi'il taf. Huruf terakhir selalu dhammah. Nah, ini taf tahu. Ini kita tahu dari pendengaran kita orang Arab mengatakan taf tahu. Nah, tadi yakhruju ini taf tahu. Mereka menasabkan kata ini. Nah, jadi artinya membuka. Nah, begitulah cara membuat fi'il mudhari dari fi'il madi as-sulasi. Mudah insyaallah. Cuma perlu kita banyak juga mendengar. Kalau huruf pertama dan kedua ini mudah. Tinggal kita pilih salah satu ini. Ini harus hafal ini.
Kalau kita ingin mengatakan saya, pakai alif. Aftahu. Kalau kita ingin mengatakan kami atau kita, pakai nun. Menjadi naftahu. Kalau kita ingin mengatakan dia membuka, pakai ya. Menjadi yaftahu. Kalau kita ingin mengatakan memakai kamu, pakai ta. Tahu. Nah, tinggal yang di sini kita harus banyak-banyak mendengar apakah fathah, apakah dhammah, apakah kasroh. Itu saja. Apakah fathah atau dhammah atau kasroh. Tadi sudah kita tahu contoh dhammah, yakhruju. Nah, ini dhammah, ini fathah. Ada yang kasroh seperti aqala yaqilu. Aqala bagaimana ini? Iya, afwan. Aqala berpikir, berakal. Kamu berpikir, taqilu. Nah, ini contoh yang berbaris kasroh. Jadi kita katakan tadi afwan. Kalau yang sebelum huruf terakhir ini kita hanya bisa mengetahuinya dengan banyak mendengar. Tidak bisa kita tentukan apakah dia fathah atau dhammah atau kasroh. Kadang dia fathah, kadang dia kasroh, kadang dia dhammah. Nah, dalam Al-Quran tentu kita sering ini mendengar taqilun, afala taqilun. Kalau kalian itu tambah waw dan nun. Nanti insya Allah kita akan sampai pelajaran ke sana. Bagaimana dengan kalian, mereka. Ini kita baru membahas tentang ininya saja. Awal hurufnya saja. Ini yang paling perlu diingat. Kalau saya alif atau hamzah, nun kami atau kita, ya dia, ta kamu. Nah, mungkin ini saja dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.